Saya harus menyampaikan bahwa keadaan hubungan antara Prancis dan Indonesia berada dalam tingkat yang sangat baik. Kemudian salah satu juga saya dapat undangan langsung dari beliau. Saya diundang sebagai tamu kehormatan dalam hari besar mereka, yaitu 14 Juli yang mereka sebut hari Bastille. Itu hari revolusi Prancis yang mulainya berdirinya Republik Prancis yang modern. Saya terima kasih undangan tersebut. Beliau juga undang kontingen dari TNI untuk ikut dalam defile sana. Jadi Menteri Pertahanan siapkan yang terbaik. Ini saya sampaikan terima kasih Presiden Macron, karena dulu kalau acara itu, kalau saya di Paris, saya nontonnya dari pinggir jalan. Nah, terima kasih sekarang saya bisa naik ke podium bersama Presiden pribadi. Ya. Presiden Macron adalah kepala negara pertama dari Uni Eropa yang berkunjung secara resmi ke Indonesia sejak saya menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Ini membuktikan kedekatan dan persahabatan kita yang kuat antara dua negara kita. Sekali lagi terima kasih kunjungan kehormatan ini. Kunjungan kenegaraan ini juga memiliki suatu makna khusus karena ini tepat dengan 75 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia-Prancis. Juga antara kedua negara sudah ada hubungan yang lebih khusus lagi, yaitu kemitraan strategis yang telah kita luncurkan pada tahun 2011. Hari ini kami sepakat untuk melangkah lebih jauh lagi dengan mengadopsi deklarasi visi bersama menuju 100 tahun hubungan Indonesia-Prancis di tahun 2050. Ini juga menunjukkan komitmen kita untuk meningkatkan kerjasama kita di bidang strategis. Sebagai negara yang sama-sama memiliki tradisi budaya yang kuat, kami juga meluncurkan deklarasi strategis di bidang kebudayaan Indonesia-Prancis. Sebagai pedoman bagi kerjasama di berbagai bidang kebudayaan dan ekonomi kreatif yang berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi dan sosial. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, dalam pertemuan empat mata antara saya dengan Presiden Macron, kami membahas secara intensif kondisi internasional, kondisi geopolitik dan geoekonomi, dan kami meninjau hubungan Indonesia dan Prancis yang penuh dengan persahabatan, saling menghormati dan saling mendukung. Kami tentunya sudah memiliki perjanjian kerjasama pertahanan Indonesia-Prancis. Prancis adalah salah satu mitra utama Indonesia dalam modernisasi alutsista pertahanan, termasuk dalam pengembangan industri pertahanan melalui joint production dan alih teknologi. Kami mencatat hasil positif Indonesia-France Defense Dialogue ke-11 bulan lalu di Jakarta, dan partisipasi Indonesia dalam latihan Angkatan Laut La Pérouse sebagai bentuk komitmen bersama untuk menjaga stabilitas kawasan.
Saya juga mengundang Presiden Macron besok untuk bersama-sama meninjau pendidikan dan latihan kita di Akademi Militer di Magelang. Juga kita akan meneruskan kerjasama pertahanan yang meliputi peningkatan kapasitas sumber daya manusia kita. Di bidang ekonomi kami sepakat mendorong hubungan dagang dan investasi yang lebih seimbang. Kami juga meminta dukungan Perancis untuk mempercepat penyelesaian Indonesia European Union CEPA, Comprehensive Economic Partnership Agreement. Dan kami terima kasih bahwa Presiden Macron menjanjikan mendukung keanggotaan kami tidak hanya di CEPA tapi juga di OECD. Dalam berbagai bidang hubungan kita semakin erat, yaitu di bidang transisi energi, ketahanan pangan, makan bergizi gratis, juga di bidang maritim. Indonesia akan hadir dengan utusan khusus dalam konferensi laut PBB, the United Nations Ocean Conference ketiga di Nice, Prancis bulan depan. Di berbagai bidang, di sektor budaya, ekonomi kreatif, kami juga meningkatkan hubungan kita. Di bidang transportasi antar kota dan transportasi kota, kita juga berterima kasih partisipasi Perancis. Di bidang pendidikan, kami mendorong kolaborasi di berbagai sektor pendidikan, dan juga kami telah mengajukan kepada pihak Perancis untuk bisa kita tingkatkan jumlah mahasiswa dan mahasiswi kita untuk belajar sains, engineering, dan kedokteran. Kami juga membahas kondisi global dan kami sepakat untuk terus saling koordinasi dalam menegakkan penghormatan terhadap hukum internasional. Saudara-saudara sekalian, salah satu hal yang sangat penting dalam pembahasan saya dengan Presiden Macron adalah apa yang disampaikan oleh Presiden Macron tentang kehendak Perancis untuk mendorong penyelesaian damai masalah Palestina, di mana Perancis juga akan terus mendukung langkah-langkah ke arah kemerdekaan Palestina sebagai negara yang merdeka. Juga Perancis akan terus mendesak segera diberlakunya penghentian kegiatan bersenjata di Gaza dan menyuruhkan jaminan terhadap akses kemanusiaan penuh. Kami juga mendukung rencana Perancis dan Arab Saudi untuk menyelenggarakan KTT, konferensi tingkat tinggi, di bulan Juni mendatang guna mendorong penyelesaian two-state solution dan mewujudkan perdamaian di kawasan Timur Tengah. Sudah di berbagai tempat, di berbagai fora, saya sampaikan sikap Indonesia bahwa Indonesia memandang hanya penyelesaian two-state solution, kemerdekaan bagi bangsa Palestina merupakan satu-satunya jalan untuk mencapai perdamaian yang benar. Tapi di samping itu pun saya tegaskan bahwa kita juga harus mengakui dan menjamin
hak Israel untuk berdiri sebagai negara yang berdaulat dan negara yang harus juga diperhatikan dan dijamin keamanannya. Karena itu Indonesia sudah menyampaikan begitu negara Palestina diakui oleh Israel, Indonesia siap untuk mengakui Israel dan kita siap untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Kami juga menyampaikan bahwa Indonesia siap untuk menyumbang pasukan perdamaian di kawasan tersebut. Saya kira ini hal-hal yang penting yang kita sudah sampaikan. Saya harus menyampaikan bahwa keadaan hubungan antara Perancis dan Indonesia berada dalam tingkat yang sangat baik. Kemudian salah satu juga saya dapat undangan langsung dari beliau. Saya diundang sebagai tamu kehormatan dalam hari besar mereka, yaitu 14 Juli yang mereka sebut hari Bastille. Itu hari revolusi Prancis yang mulainya berdirinya Republik Prancis yang modern. Saya terima kasih undangan tersebut. Beliau juga undang kontingen dari TNI untuk ikut dalam defile sana. Jadi Menteri Pertahanan siapkan yang terbaik. Ini saya sampaikan terima kasih Presiden Macron, karena dulu kalau acara itu, kalau saya di Paris saya nontonnya dari pinggir jalan. Terima kasih sekarang saya bisa naik ke podium bersama Presiden pribadi. Ya. Terima kasih Presiden Macron. Kunjungan Presiden Macron ke kita bersama kawan-kawan semua. Dan saya sebetulnya mau undang Presiden Macron ke tempat saya di Hambalang. Tapi kita lihat waktunya mungkin nggak cukup. Ini alasan nanti untuk undang beliau kembali lagi ke sini dalam waktu itu. Terima kasih Yang Mulia. Terima kasih. Next, the President of the French Republic, His Excellency Emmanuel Macron, to deliver the joint press statement. Merci beaucoup, Monsieur le Président de la République. Terima kasih banyak Yang Mulia Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, Bapak Ibu Menteri, Bapak Ibu Duta Besar, Bapak Ibu. Saya pertama ingin mengucapkan terima kasih Bapak Presiden serta rakyat Indonesia untuk sambutannya di sini di Jakarta dengan kunjungan negara luar biasa yang dimulai pagi ini, dan besok kita akan ada kesempatan ke provinsi. Un de vos grands projets, et je suis fier de pouvoir voir cette réalisation, et aussi les cadets qui ont appris le français et rendre hommage dan kadet yang telah belajar bahasa Prancis dan juga memberi penghargaan kepada warisan dunia Indonesia di Borobudur. Kunjungan negara luar biasa, karena Indonesia luar biasa dengan keberagamannya, dengan negara kepulauan dan dalam negara besar. Dunia saat ini yang tidak stabil, dengan ancaman identitas Indonesia yang terikat pada toleransi, keterbukaan terhadap budaya lain, itu adalah suatu inspirasi. Untuk alasan itu, maka pendekatan kita sama ketika menghadapi krisis besar dunia ini. Pertama, saya ingin menyampaikan bahwa kita ingin memiliki keinginan yang sama perihal otonomi, tetapi juga kita memiliki visi yang sama perihal hukum internasional, visi yang
Et c'est pourquoi nous défendons l'un et l'autre une paix durable et robuste en Ukraine, en commençant par un cessez-le-feu immédiat. Et c'est pourquoi nous sommes l'un et l'autre engagés aussi pour mettre un terme au conflit au Proche-Orient et reprendre le chemin de la paix afin de garantir la sécurité pour tous, Palestiniens et Israéliens. Je me permets de revenir sur ce point car je sais toute l'émotion suscitée par cette guerre et les questions parfois sur la position de l'Europe et de la France. Je dire ici, la France ne connaît pas posisi le Eropa dan Prancis. Prancis tidak mengenal standar gada dan oleh sebab itu kita mengecam Mais nous avons aussi, dès le mois d'octobre 2023, serangan dari Hamas dan mengakui juga hak Israel untuk membela dan juga meminta adanya penghentian agresi militer dan juga meminta adanya konferensi pertama untuk bantuan dan berupaya terus-menerus agar perdamaian ini kembali. Kita juga berupaya untuk ujung-ujungnya ada dua negara untuk saling mengakui dan perdamaian yang berkelanjutan seperti baru dikatakan oleh Bapak Presiden bahwa solusi politik ini akan membawa perdamaian dan membinanya dalam jangka waktu panjang. Di New York akan ada konferensi dengan Arab Saudi mengenai Gaza untuk rekonstruksi Palestina dan pengakuan Israel, dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo atas ungkapannya yang sangat jelas, komitmennya dan juga keterlibatan dan ketersediaannya. Terima kasih. Untuk selain kedua konflik ini, visi kita ini sama seperti Bapak ingatkan untuk stabilitas dunia, pembelaan kepentingan bersama kita yaitu kelautan, dan beberapa minggu lagi di Nice di Prancis akan diadakan konferensi PBB untuk kelautan. Bergandengan tangan kita juga membangun kemitraan di bidang kedaulatan. Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaannya sejak 1945 dan 10 tahun kemudian membuat suatu prinsip asas yang membawa suatu visi lain dari multilateralisme, dan ini diteruskan dalam pembangunan proyek berbagai bidang untuk meningkatkan strategi ini. Dan kita tidak ingin berperang dengan siapapun, kita tidak ingin tergantung dari siapapun.